Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Kamu suka membaca buku non-fiksi? Atau kamu ingin mulai membaca buku non-fiksi dengan gaya bahasa yang ringan sekaligus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bermukim di kepalamu? Nah, pas banget nih teman-teman. Aku mau meresensi buku yang worth it banget nih buat dibaca. Bestseller dan merupakan salah satu buku bacaan Kim Namjoon atau yang lebih dikenal dengan RM, sosok leader BTS yang pastinya digemari oleh remaja-remaja di seluruh penjuru dunia. Zaman sekarang siapa sih yang gak kenal BTS kan? Rata-rata pasti udah pada kenal ya kan? Nah, jangan-jangan kamu salah satu fansnya nih. Ayo, ngaku. Mau tahu gak judul bukunya apa? Mau tahu lah ya kan pasti. Sebelum itu, kita kenal dulu ya. Karena gimana mau akrab kalau kenal aja belum berani kan? Ups. Hai semuanya, salam kenal, aku Meliana. Ini podcast perdanaku yang aku ikutkan dalam kompetensi resensi buku yang merupakan program kolaborasi antara podcast resensi buku dengan penerbit Haru, Goshen Suara Indonesia, penerbit Baca, dan Sira Media. Buku yang akan aku resensi ini merupakan buku karya Baek Si-hee yang berjudul I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Dari judul bukunya saja sudah mencuri perhatian ya teman-teman. Bagaimana bisa seseorang ingin mati tapi ingin makan tteokbokki? Benar-benar menarik ya teman-teman. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh penerbit Haru pada bulan Agustus 2019 lalu. Diterjemahkan oleh Ya Cinta Loisa dan disunting oleh Lovita Cendana. Buku bertebal 263 halaman ini adalah buku yang 80% berisi percakapan antara penulis dan psikiaternya dalam menjalani pengobatan distimia yang ia derita. Distimia itu sendiri merupakan bentuk kronis jangka panjang dari depresi. Di Indonesia, diperkirakan terdapat sekitar 15,6 juta penduduk yang mengalami depresi, dan depresi menjadi penyakit dengan kasus kedua tertinggi setelah penyakit jantung. Fakta ini memberikan pemahaman bahwa sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga butuh penyembuhan ya, butuh obat, dan butuh dukungan dari masyarakat tentunya. Pada bagian awal buku terdapat penjelasan mengenai distimia dari Dr. J. Miardian, yang merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa terbuka di Indonesia, yang aktif di media sosial dan sering sharing mengenai isu depresi, bunuh diri, self-harm, serta kerap memberi motivasi. Keren bukan teman-teman? Penerbit Haru tidak tanggung-tanggung loh menghadirkan pendapat dari ahlinya langsung. Bahasa yang digunakan pada buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki ini mudah dipahami dan bisa menjadi acuan untuk lebih aware dengan kondisi mental diri sendiri juga orang-orang di sekitar. Teman-teman boleh banget nih mulai dengan langkah termudah, yaitu mereply story seseorang yang berisi hal sedih. Barangkali ia butuh tempat cerita namun tidak tahu kemana kiranya ia bisa menyuarakan perasaan sedih yang bergumul di dadanya. Dalam buku ini, Baek Si-hee menjabarkan begitu banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti rasa takut terhadap penilaian orang lain, terhadap buruk atau baiknya kita, atau apakah kita sudah memenuhi standar di masyarakat. Baek Si-hee merasakan hidupnya tidak berguna. Ia cenderung terlihat baik-baik saja di luar, namun ternyata terus menyeret luka dari masa lalu. Baek Si-hee juga kerap membandingkan diri dengan orang lain secara terus-menerus sehingga melahirkan banyak kekhawatiran dalam dirinya. Melalui buku ini, Baek Si-hee ingin berbagi pengalamannya dan memberitahu pembaca bahwasanya ada beberapa hal loh yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan berlarut-larut teman-teman. Contohnya itu overthinking terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Apalagi kan ya, di era pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita lebih sering berada di rumah dan tidak melakukan apa-apa.
sehingga memicu pikiran-pikiran negatif bermunculan. Untuk mengatasi pikiran-pikiran tersebut, kamu bisa banget nih mulai melakukan aktivitas seperti hobi yang kamu sukai dan mulai memperdalam apa-apa yang ingin kamu kuasai. Jangan terlalu memikirkan pendapat orang lain ya teman-teman. Just enjoy with yourself. Kamu juga bisa banget nih berkunjung ke laman resmi penerbit Haru di Shopee atau ke Gramedia terdekat di kotamu untuk mendapatkan mahakarya luar biasa yang satu ini. Alasanku memutuskan untuk memuat buku ini adalah karena kelengkapan informasi, desain yang super lucu tentunya, juga keunikan penerbit Haru dalam memberi efek stabilo pada kata-kata yang memiliki sihir penyembuh. Dalam buku I Want to Die But I Want to Stop Walk ini, ada kejadian yang memilukan dialami penulis, sewaktu ia duduk di bangku SMP. Baek Si-hee pernah mendapatkan komentar sepanjang satu halaman secara anonim dari komunitas yang ia ikuti, yang mana komentarnya itu kira-kira berbunyi seperti ini. Sepertinya, kau harus mandi setiap hari, sikumu terlihat hitam, dan aku sangat tidak tahan melihatnya. Nah, karena komentar tersebut, Baek Si-hee ini tumbuh menjadi seseorang yang pemalu, dan secara tidak sadar, kejadian itu masih tersimpan di alam bawah sadarnya. Baek Si-hee sering menggunakan handuk secara kasar untuk menggosok siku tangannya. Dan ia menjadi pribadi yang selalu memikirkan bagaimana pendapat orang lain tentangnya. Bagi beberapa orang yang pernah mendapat komentar pedas seperti ini, buku ini cukup memberi trigger ya teman-teman. Membaca buku ini memberikan aku gambaran bagaimana proses perawatan kejiwaan dengan psikiater berjalan. Yang mana salah satu informasi penting dan harus kita semua ingat adalah kita tidak bisa mendiagnosis diri sendiri hanya dengan membaca artikel atau referensi yang kita temukan di internet. Sekali lagi, kita tidak bisa mendiagnosis diri sendiri hanya dengan membaca artikel atau referensi yang kita temukan di internet. Ingat ya teman-teman, kita gak boleh self-diagnose. Jika kita merasakan atau berpikir gejala-gejala yang dialami penulis terjadi dalam diri kita, penting loh bagi kita untuk segera menemui psikiater, karena lebih cepat lebih baik kan? Pada halaman 111 buku ini, ada dialog Baek Si-hee dengan dirinya sendiri, dan aku menyukai kata-kata penyembuh yang ia rangkai, yaitu, hanya ada satu aku di dunia. Dengan begitu, aku adalah sesuatu yang amat spesial. Diriku adalah sesuatu yang aku jaga selamanya. Diriku adalah sesuatu yang harus kubantu dengan perlahan. Kutuntun selangkah demi selangkah dengan kasih sayang. Diriku adalah sesuatu yang butuh istirahat sesaat sembari menarik napas panjang. Nah, di sini, Baek Si-hee ingin menekankan kepada pembaca bahwa pada akhirnya kita hanya perlu sedikit lebih mencintai diri sendiri. Psikiater Baek Si-hee juga menyampaikan masukannya. Meskipun banyak orang-orang berpikir bahwa mereka sangat mengenal diri sendiri, lebih baik jika berpikir dan bertanya-tanya, apakah aku benar-benar mengenal diriku sendiri? Ataukah aku hanya melihat diriku dengan apa yang ingin kulihat saja? Aku menyukai bagaimana jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dipikirkan Baek Si-hee, atau mungkin juga sering atau sedang dalam pikiran kita, dikemas dengan baik. Setelah membaca, aku juga turut merasakan apa yang dirasakan Baek Si-hee. Memori masa lalu, juga kejadian yang serupa pernah aku alami, ikut berputar-putar di kepalaku. Sehingga ya teman-teman, terkadang aku tuh merasa tertekan juga pada saat yang bersamaan. Karena begitu bagusnya buku ini, aku jadi bingung nih, menilai kekurangan dari buku ini. Menurutku buku ini terasa tidak berurutan ya teman-teman, walaupun sudah disusun sedemikian rupa. Dan aku tidak menemukan pembahasan tentang Tomoki oleh penulis. Agak konyol memang karena aku terus mencari-cari bagian tersebut. Atau mungkin aku melewatinya ya. Nah, mungkin kalian bisa DM aku di Instagram @melianasafitri. Terakhirnya double ya teman-teman, jika kalian menemukan hal tersebut. Menurutku, buku ini tidak cukup dibaca sekali duduk karena memicu trigger. Jadi, baca berulang ya, ketika hati dan ragamu merasa perlu dan siap secara mental.
Terakhir, semoga resensi yang aku sampaikan bermanfaat ya. Dan semoga kita semua pulih secara mental dan sehat walafiat. Ingat, Baik Sahi pernah bilang, tidak apa-apa, orang yang tidak memiliki bayangan tidak bisa memahami cahaya. Aku yakin kalian bisa simpulin sendiri maknanya nih. Sampai jumpa semuanya. Aku, Meliana, undur diri.